Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial ataupun dasar-dasar cara penggunaan Microsoft Word. Di sini Microsoft Word merupakan sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak ini biasanya digunakan untuk mengolah data berupa teks, misal surat, kertas kerja, dokumen, laporan, dan lain-lain. Menu pertama yang akan dikupas di sini adalah menu Home. Terdapat 5 ribbon tool di sini, yaitu ada clipboard, yang di sini clipboard, kemudian ada font, kemudian ada paragraph, kemudian ada style, dan ada editing. Yang pertama adalah menu font. Menu font ini digunakan untuk mengubah dan menyesuaikan tampilan font, baik berupa huruf, angka, dan karakter spesial. Misal kita sekarang mengetik dulu di lembar kerja. Kita mengetik, coba kita ketik nama saya ya. Kecil semua, Kusuma Yudatama. Nah, di sini terdapat fitur-fitur di font ini. Yang pertama adalah ini, font di sini berfungsi untuk memilih jenis dan gaya huruf. Selanjutnya ada font size, ini mengubah dan menyesuaikan ukuran huruf pada lembar kerja. Kemudian ada grow font, yaitu memperbesar maupun memperkecil ukurannya. Ada dua ini. Misalnya kita langsung aja perhatikan. Misal kita yang pertama nama atau kata di lembar ini akan kita ubah jenis fontnya. Di sini bisa kita ubah menggunakan misal ada ini, nanti fontnya jadi seperti ini, menggunakan font Kitty jadi Sandi Morse. Kemudian kita merubah menggunakan ada lain-lain. Yang biasa adalah yang digunakan itu merupakan fitur Times Roman. Times Roman-nya bisa digunakan. Misal kita tadi telah mengubah jenis fontnya, kita bisa juga mengubah ukuran fontnya menggunakan ini. Nah, kita bisa ubah secara milih ukuran atau mengetik, misal 20 kita ketik sendiri bisa langsung di enter, atau mengubah secara manual lewat sini. Nah, ini kita ubah pelan-pelan atau kita turunkan secara pelan-pelan, itu bisa juga. Kemudian di sini ada fitur change case-nya, jadi kita bisa ubah menjadi kecil semua, kemudian kita ubah menjadi besar semua, dan kita ubah menjadi kapital tiap kali untuk huruf depan, kemudian kita ubah menjadi huruf depan kecil, huruf belakang besar semua, itu bisa. Di sini kita ada fiturnya. Setelah itu ada fitur untuk ini. Nah, ini untuk fitur untuk menebalkan kata, kemudian fitur untuk membuat kata itu garis miring, kemudian membuat kata itu ada garis bawahnya. Ada tiga menu di bawah ini. Ini namanya menu bold, italic, dan underline. Selanjutnya di sini ada strike through, yaitu membuat kata ini menjadi garis. Nah, ada garisnya seperti dicoret. Kemudian ada subscribe, yaitu membuat kata ada pangkat di bawah, dan superscribe, yaitu membuat kata ada pangkat di atas. Setelah itu ada ini untuk membuat teksnya ada efeknya, misal jadi seperti ini, ada efeknya seperti itu. Di sini untuk mengubah warna background, dan ini mengubah warna kata. Misal kita ubah menjadi hitam. Oh, belum di blok. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengubah kata itu harus di blok dulu. Nah, kalau tidak di blok tidak terubah. Jadi kita bisa mengubah kata yang ingin kita ganti dengan cara di blok. Misal tidak semuanya jadi bisa, misal cuma Y kita blok, dan nanti Y-nya ini jadi kita klik. Nah, jadi pangkat di bawah Y-nya ini ataupun pangkat di atas, seperti itu. Setelah kita cari ribbon tools font, kita beralih ke ribbon tools yang paragraph. Di paragraph ini kita bisa membuat sebuah kata ini ada ribbonnya. Nanti kalau misalnya kita enter, itu otomatis kata selanjutnya mengikuti format yang di atasnya. Nah, seperti itu. Tadi karena formatnya masih ketik tadi, jadinya kata yang di bawahnya juga ada pangkat di atas. Misalnya kita ketik
Nah, tetap ada seperti ini karena ini fiturnya masih diklik. Jadi kalau misalnya kita ingin mengubah sejak awal bisa, tapi caranya kita enter, kemudian kita enter lagi. Nah, nanti ini masih kita enter, kemudian kita hilangkan formatnya dulu seperti itu. Nanti kata-katanya normal, kata-kata normal. Tapi karena tadi masih ini ada efeknya, jadi masih ada efeknya. Kita misalnya mau hilangkan efeknya dulu bisa juga seperti ini. Biasa. Nah, seperti itu. Kata-katanya masih biasa. Kita enter lagi mengikuti seperti itu dan seterusnya. Untuk selanjutnya ini ada menu numbering, yaitu memberi angka. Kemudian ada menu yaitu apa ini namanya? Multi-level list. Multi-level list itu biasanya untuk membuat bab pada skripsi ataupun pada penelitian. Jadi nanti misalnya 1.1 ataupun 1 kemudian 1.1.1 itu bisa menggunakan ini, ataupun 1 AI, seperti itu dan seterusnya bisa kita kondisikan. Kemudian ini ada decrease dan increase indent. Sebenarnya untuk increase indent itu bisa kita gunakan menu tab yang ada di keyboard atau menggunakan menu yang ada di sini, bisa sama aja. Kemudian untuk menguranginya kita gunakan decrease. Untuk A sampai Z ini untuk meng-sort. Jadi nanti kita urutkan, misal dari diurut. Pokoknya untuk mengurutkan itu menggunakan menu ini. Kita ambil tabnya teks, dan ini mulai dari C, K, U, V bisa diurutkan. Ini biasanya untuk mengatur salah nama urut dari A ataupun apa ya. Ya untuk intinya untuk mengurutkan agar urut dari A seperti itu. Untuk angkanya sendiri tidak terganti, jadi masih 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Sementara ini untuk seperti kita misalnya membuat surat undangan. Nah, kita bisa gunakan menu ini. Nah, di sini nanti kita tab seperti ini. Setelah itu kita blok, kemudian kita beri misal garis bawah. Nah, nanti ini ada garis bawahnya. Jadi nanti jika kita print di lembar printan kita tidak ada tanda panahnya, tapi ada garis bawahnya. Juga bisa misalnya kita membuat soal ataupun lain-lain. Nah, untuk tanda garis bawah sendiri bisa kita ubah. Misal kita ingin menggunakan titik-titik untuk membuat soal, atau membuat form isian, bisa menggunakan titik-titik seperti ini, seperti itu. Jika nanti di print seperti apa, kita bisa lihat di print preview. Kita klik dan kita print. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada panah-panahnya, tapi langsung ada titik-titik di bawahnya seperti itu. Selanjutnya ini untuk mengatur letak suatu teks, mau di tengah, mau di kanan, atau rata kanan kiri juga bisa. Ini untuk mengatur line spacing, jadi kita bisa membuat line spacingnya, mau kita buat jarak antar kalimat atau buat panjang atau buat sangat pendek, itu bisa menggunakan menu line spacing ini. Kemudian menu ini untuk mewarnai, jadi ada warnanya. Setelah itu border untuk membuat border. Misal kita ingin membuat garis bawah, ingin membuat garis tepi atau kotak-kotak bisa juga. Selanjutnya kita menuju ke menu selanjutnya, yaitu menu insert. Sebentar. Pada menu insert, seperti namanya, tab menu insert berfungsi untuk memasukkan objek ke dalam lembar kerja Word atau dokumen. Setidaknya ada 7 response tools. Yang pertama page, table, illustration, dan seterusnya ada 7. Di sini yang pertama adalah page. Page ini yang pertama cover page. Cover page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Jadi nanti kita ingin dokumennya ada covernya. Nah, ini ada cover, ya kan, ada cover. Kemudian blank page itu membuat page di atasnya. Nah, terus nanti ada page baru. Tadi masih saya klik, jadi mending saya unklik dulu, agar tidak ada gangguan. Nah, kalau misalnya kita buat, atau misalnya kita klik, misalnya kita buat ini data sendiri ya, kita
buat page-nya ini di atas sendiri, nanti dari blank page ini akan hadir di atas page yang ini, di atas halaman yang ini. Blank page-nya ada di atas halaman, page break-nya juga berada di atas halaman. Itu. Coba kita kecilkan untuk melihat halamannya. Nah, sama, jadi fungsinya seperti ya hampir sama lah. Nah, ada juga kan seperti itu. Untuk menu tabel sendiri, itu membuat tabel, misalnya kita ingin tabel 3x3, 4x4, 5x5, bisa disesuaikan di sini. Setelah kita buat tabel 3x3. Nah, untuk itunya sendiri pun bisa kita atur, ingin panjangnya segimana atau ingin lebarnya segimana, kita atur, bisa gunakan ini. Kita atur panjang baris dan kolom juga bisa. Itu. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu di insert tadi. Untuk menu insert selanjutnya ada pictures. Pictures itu tentunya untuk memasukkan gambar. Misalnya kita masukkan gambar ini, satu aja gambarnya. Ini kita bisa klik insert atau bisa drag, atau harus klik insert ya. Harus diklik insert, kita insert. Nah, keluar gambarnya. Gambar seperti ini yang akan tampil, yang kita pilih tadi gambar ini. Jadi gambarnya kita pilih akan dimasukkan ke sini. Misalnya kita mau beberapa gambar pun bisa. Caranya pictures, this device, kemudian kita klik yang banyak seperti ini, insert, nanti keluar gambar tidak cuma satu. Nah, banyak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di teks insert ini kita juga bisa memasukkan shapes itu berupa seperti bentuk. Misalnya kita mau membuat bentuk kotak, caranya kita klik, terus kita klik kiri ya, kita drag ke arah yang kita inginkan. Misalnya kita ke arah kiri juga bisa, ke arah kanan agar pas di lembar. Setelah itu kita bisa tambahkan teks dalamnya. Misalnya kita ingin menambahkan teks, tinggal klik kanan kemudian add text. Kita misalnya kita mau ketikkan apa ya, Kusuma, nama saya aja Kusuma. Nah, bisa nanti kan di dalam namanya shapes-nya itu. Selanjutnya kita menuju ke menu header dan footer. Header itu adalah untuk menambahkan teks di halaman. Tapi untuk page 1 sendiri kita khusus headernya, jadi hanya di page 1 sendiri ada headernya. Jadi nanti header untuk page selanjutnya berbeda. Contohnya seperti ini, misalnya kita beri Y, nanti page 1 doang yang ada Y-nya, yang page lain nggak ada. Close. Nah, page lain nggak ada, tapi apabila kita membuat header di teks yang lain, di page yang lain, di halaman yang lain, nanti itu akan sesuai di semua halaman. Misalnya kita buat 9. Close. Nah, untuk semua halaman ada 9 ya. Coba kita cek. Nah, ada 9 semua kan. Itu juga berpengaruh untuk di bawah dan di atas. Kemudian untuk selanjutnya, misal kita ingin membuat menu selanjutnya header dan footer sudah, kemudian kita berlanjut ke page number. Di page number itu hampir sama dengan header dan footer, tapi ini untuk penomoran. Jadi nanti misal kita di bawah ya, untuk penomoran biasa di kanan bawah ini udah ada penomoran. Untuk halaman pertama itu 0, kita bisa hapus. Nah, untuk halaman anggap aja ini cover, tidak ada halamannya. Dan kemudian untuk yang selanjutnya adalah halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Tadi sepertinya di tengah ya, nggak di samping kanan ya. Oke. Jadi pilihannya masih di tengah, jadi untuk halamannya berada di tengah seperti itu. Selanjutnya ada equation. Equation itu seperti simbol tapi lebih kompleks lagi. Kita bisa taruh seperti simbol hampir sama tapi lebih kompleks. Sementara untuk simbol sendiri ya bisa kita lihat ya, untuk simbol itu. Simbol itu ada ini, misal ada plus minus, tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih sama dengan, lebih besar atau sama dengan, kali, bagi, beta, dan seterusnya.
Kemudian kita langsung ke desain itu untuk membuat page sesuai keinginan kita, tapi ini jarang digunakan. Kemudian page border dan page color. Page color itu untuk mewarnai, page border itu untuk memberikan border atau garis tepi. Sementara itu watermark itu apabila kita ingin membuat sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat soal ya, tapi kita tidak ingin soal itu digunakan oleh hal lain atau ingin ada watermarknya, kita bisa gunakan watermark. Kita juga bisa mengcustom atau memilih katanya yang ada di watermarknya. Misal katanya confidential, kita bisa gunakan misal IPA. Untuk soal pelajaran IPA, misalnya kita ingin membuat soal, ataupun kita gunakan custom watermark, kemudian kita gunakan desa. Nanti ini untuk ada tulisan desa saat di print seperti itu. Selanjutnya layout itu untuk mengatur orientation, untuk mengatur kertas. Sini pokoknya intinya untuk mengatur kertas, kita mau gunakan kertas seperti apa, kita atur di layout. Sini kita bisa gunakan misal kita buat layoutnya seperti ini, sehingga nanti teks yang kita gunakan itu hanya bisa digunakan di tengah sini saja. Untuk pinggirnya adalah garis tepi. Atau orientation itu bisa membuat kita lembarnya portrait ataupun landscape. Landscape itu tidur, portrait itu berdiri. Size itu untuk ukuran kertas yang akan kita gunakan, misal A5 ataupun A4, itu sesuai yang kita gunakan kertasnya yang nantinya akan dibuat untuk ngeprint kertasnya. Setelah itu kolom itu untuk membagi halaman menjadi 2 atau membagi halaman menjadi 3. Misal kita kolom ya, kita klik panjang di sini. Tadi kita pilih kolomnya berapa? Selanjutnya kita menuju ke setelah size tadi yang bisa digunakan untuk memilih kertas, kita lanjutkan saja ke reference. Di reference ini sebenarnya tidak terlalu sering digunakan, tapi tetap akan saya jelaskan sedikit saja ya mungkin untuk reference. Reference ini digunakan biasanya untuk mengatur footnote, table of content, insert atau caption, hingga indeks-indeks lainnya, tapi ini sangat jarang digunakan. Kemudian selanjutnya ke mailings. Menu mailings ini sendiri biasanya digunakan untuk apabila kita ingin mengirimkan surat yang secara otomatis langsung dikirimkan dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan ini. Jadi nanti misalnya kita hanya ganti untuk penerima suratnya ataupun seperti apa, itu yang bisa digunakan adalah mailings ini, tapi ini masih juga jarang digunakan. Setelah itu review ini untuk melakukan review dari lembar kerja yang sudah terisi, mulai dari pengecekan spelling, grammar yang berkaitan dengan tata bahasa, hingga perhitungan jumlah kata dan bahasa yang sering dipakai sampai lainnya. Review ini sangat berguna untuk Anda yang berprofesi sebagai penulis. Di sini bisa digunakan menunya, tapi menunya sangat banyak. Ini spelling, grammar, ataupun katanya ada berapa, dan lain-lain. Kemudian menu view yang selanjutnya. Menu view ini berfungsi sebagai pengaturan tampilan lembar kerja. Misalkan saja Anda ingin membuat dokumen dalam tampilan 2 halaman atau lebih, hingga menambahkan ruler atau navigasi halaman. Semua tersedia di sini. Selanjutnya adalah help itu untuk misalnya kita bingung ataupun seperti apa. Kemudian dan autodesk. Menu-menu yang mulai dari reference tadi jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah menu home, insert, design, layout. Hanya fitur itu aja. Menu file ini digunakan untuk apabila Anda telah selesai. Kalau misalnya Anda telah merasa cukup mengerjakan, Anda bisa menyimpan menggunakan save. Di sini kita ingin menyimpan di mana, misal di KKN, kita tinggal ketik. Misal kita
KKN tutorial, mikro tutorial. Nah, kita tinggal save aja, nanti akan tersimpan di sini. Kita save. Nah, nanti semua kerjaan kita ini akan tersimpan. Selanjutnya ada save as. Save as itu untuk kita menyimpan dengan nama lain ataupun format lain. Misalnya kita ingin menyimpan di format, misalnya kita telah selesai mengerjakan, kemudian kita ingin menyimpan menjadi format PDF ataupun apa, itu bisa menggunakan save as. Sebenarnya untuk format save ini, nah kalau format save ini kan langsung kita simpan. Kalau misalnya kita ingin menyimpan dengan format lain, menggunakan save as. Print itu untuk mencetak, kemudian share itu untuk membagikan, dan lain-lain. Ada export itu untuk mengekspor, close itu untuk menutup. Selanjutnya kalau misalnya kita ingin membuat lembar baru, kita klik new. Misalnya kita ingin blank dokumen kosong seperti ini. Nah, jadi dokumen kosong terpampang di layar kita. Misalnya kita ingin membuka dokumen menggunakan open file, open KKN tutorial. Nah, file yang tadi yang kita telah simpan terbuka di lembar kerja kita. Ya, seperti itu. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur Microsoft yang lain, yaitu ada Excel dan PowerPoint. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.